bergabung di Pusdiklat ini kurang lebih 2 bulan ini. Jadi sangat bersyukur sekali diberi kesempatan dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya mungkin terkait pengarahan program ini saya tidak akan membahas secara substansi PJJ ini, tapi hanya sekilas terkait teknis pelaksanaan PJJ ini. Mungkin diawali dengan slide yang kedua, boleh Mas Arifin. Jadi memang berawalnya seperti yang tadi sudah kita dengarkan pada saat upacara pembukaan, di mana Bapak Kepala Pusdiklat dan Bapak Kepala Bidang Penyelenggaraan menyampaikan bahwa pelatihan ini memang Pusdiklat mencoba hadir untuk menjawab tantangan perkembangan kebutuhan masyarakat, di mana Widya Iswara sebagai salah satu jabatan fungsional yang memang menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Dan seperti kita ketahui bahwa sudah ada peraturan yang terbaru terkait dengan jabatan fungsional Widya Iswara dan angka kreditnya. Untuk ini Pusdiklat mencoba hadir untuk memberikan atau menjalankan amanah seperti yang diamanahkan dalam yang selanjutnya, slide yang ketiga, yakni yang di mana dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan PJJ KTI ini adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana di salah satu pasalnya menyebutkan bahwa hak dari pegawai itu mendapatkan pengembangan kompetensi. Kemudian dasar hukum yang kedua itu yaitu PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, di mana pengembangan kompetensi ASN itu berhak mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran dalam setahun. Kemudian dasar hukum yang ketiga terkait dengan penyelenggaraan pelatihan dan sumber daya manusia itu PMA nomor 19 tahun 2020, di mana Pusdiklat Administrasi mendapatkan amanah sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Kemudian next. Tujuan dari pelatihan ini sendiri adalah tentunya membekali aparatur, khususnya Widya Iswara, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menulis karya tulis ilmiah sesuai dengan kompetensi yang telah dipersyaratkan. Jadi mungkin harapannya adalah tidak hanya seperti yang disampaikan Pak Kepala Pusat, ada pesan-pesan bahwa para Widya Iswara ini juga diharapkan tidak hanya memang diharuskan untuk mengejar angka kredit, tapi diharapkan juga ada peningkatan kompetensi dari para Widya Iswara dalam hal penulisan karya tulis ilmiah. Jadi diharapkan dengan pelatihan ini kemampuan para Widya Iswara semakin meningkat dengan sasarannya yaitu aparatur sipil yang terampil melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menulis karya tulis ilmiah sesuai dengan kompetensi yang telah dipersyaratkan. Kemudian next. Kompetensi yang kita harapkan itu dari para Widya Iswara ini apa sih sebenarnya? Yang pasti adalah dengan pelatihan ini Pusdiklat berharap para Widya Iswara yang mengikuti pelatihan ini memiliki dan memahami etika dalam penulisan KTI. Yang kedua, para Widya Iswara mampu memiliki pengetahuan jenis-jenis publikasi ilmiah. Yang ketiga, para Widya Iswara juga harus memiliki dan paham teknik penyajian penulisan. Yang keempat, para Widya Iswara juga harus paham terhadap peraturan atau ketentuan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Yang kelima, tentunya para Widya Iswara diharapkan mampu memahami dan memiliki keterampilan membuat karya tulis ilmiah.
ini sebenarnya tidak terbatas pada para widya iswara, karena jabatan fungsional yang lain pun memang secara penjenjangannya angka kreditnya pun memang diharuskan pada tahap tertentu harus mampu membuat sebuah karya tulis ilmiah. Kemudian next, struktur kurikulum. Struktur kurikulum dalam pelatihan PJJ ini yang pertama adalah ini sesuai dengan SK Kepala Badan Litbang dan Diklat nomor 84 tahun 2020, di mana ada materi dasar, materi pelatihan kelompok dasar, ada materi inti, ada materi penunjang. Di materi dasar, materi kelompok dasar itu ada mata pelatihan pembangunan bidang agama yang insya Allah nanti akan diisi oleh jadi materi dasar ini akan diisi oleh Pak Kepala Badan, Bapak Sekretaris Badan, dan oleh Bapak Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi. Jadi diharapkan dari materi dasar yang disampaikan ini terkait dengan pembangunan bidang agama, jadi diharapkan dalam materi ini peserta itu mampu menafsirkan peran pemerintah dalam pembangunan bidang agama dan menjaga keutuhan NKRI. Kemudian selanjutnya di materi dasar selanjutnya itu adalah ada pengembangan SDM juga ya, pengembangan SDM. Ini diharapkan gambaran singkatnya itu pelatihan materi ini adalah membahas pengembangan sumber daya manusia, kata kunci, pendahuluan, metode penelitiannya seperti apa, hasil pembahasan, kesimpulan, sampai akhirnya akan menjadi rekomendasi dari hasil karya tulis ilmiah itu dan bagaimana cara menyusun daftar pustaka. Dan materi inti yang terakhir itu terkait dengan seminar hasil penulisan karya tulis ilmiah. Jadi di materi ini nanti akan membahas mengenai akan diberikan kesempatan dan akan dibagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Direncanakan seperti itu. Nanti akan ada breakout room-nya. Jadi nanti di akhir mata pelatihan ini diharapkan masing-masing kelompok itu dapat mempresentasikan karya ilmiahnya serta evaluasi saling mengevaluasi karya tulis ilmiahnya. Selain itu, dalam pelatihan ini itu ada materi penunjang. Materi penunjang itu yang pertama adalah sesi kita setelah upacara pembukaan. Yang pertama itu ya ini pengarahan program. Yang kedua ada pretest dan post-test. Nanti diawali di akhir session hari ini akan kita awali dengan pretest terlebih dahulu. Dan untuk hari-hari pelatihan selanjutnya nanti Bapak Ibu akan diberikan post-test. Kemudian di session hari ini juga setelah pengarahan program ini akan masuk building learning commitment terlebih dahulu. Nanti akan dipandu oleh Widya Iswara kita Ibu Mardianti. Yang selanjutnya nanti di tahap akhir dari pelaksanaan pelatihan PJJ ini Bapak Ibu bisa memberikan evaluasi program. Kemudian next, pelaksanaan. Jadi di pelaksana ini tentunya kita metode pelatihan karena ini PJJ. Setiap sesi di pagi hari itu ada live Zoom. Itu diharapkan Bapak Ibu bisa hadir dan dapat memprioritaskan pelatihan ini karena memang pelatihan ini Bapak Ibu tidak dibebas tugaskan ya oleh pimpinan. Jadi mudah-mudahan pimpinannya juga mengizinkan untuk bisa concern ke pelatihan ini. Jadi sesi pagi ini diharapkan Bapak Ibu semua bisa hadir dan men-on-kan kamera. Waktu dan tempat PJJ ini dilaksanakan mulai tanggal 18 Oktober sampai dengan 1 November 2021 dengan membuka di laman PJJ Pusdiklat Administrasi seperti yang disampaikan di grup. Selanjutnya terkait dengan tenaga pelatihan, kami juga didampingi tenaga fasilitator dari Widya Iswara dan dari pejabat struktural. Jadi di dalam metode pelatihan ini nanti ketika sesi pagi ada live Zoom, selebihnya nanti ada
belajar mandiri, dan nanti mungkin sediskusi bisa melalui WA group yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian pelaksanaannya jelas setiap pagi ini peserta diharapkan wajib membuka laman untuk sebagai bukti kehadiran. Yang kedua, mengikuti materi-materi yang disampaikan, mulai materi dasar, inti, dan penunjang. Yang ketiga adalah aktivitas dari pembelajarannya itu sendiri. Yang pertama, mengikuti seperti tadi saya sampaikan bahwa mengikuti live Zoom sesuai jadwal setiap harinya. Nanti ada belajar mandiri itu melalui PDF, PowerPoint atau video. Yang ketiga adalah ada forum diskusi. Nanti difasilitasi diskusi dengan tutornya. Yang terakhir adalah ada evaluasi program. Next. Evaluasi program ini tahap akhir dari pelaksanaan PJJ ini terkait dengan evaluasi peserta, ada evaluasi tenaga pengajar. Evaluasi peserta yang akan dinilai itu dari aspek kedisiplinan, di mana ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pelatihan, dalam hal ini disiplin kehadiran dalam mengakses pelatihan di laman PJJ-nya. Yang kedua, aspek penguasaan materi, ini nanti terlihat dari hasil pre-test post-testnya. Untuk evaluasi tenaga pengajar sendiri, nanti akan diberikan form evaluasi, di mana di dalamnya diharapkan ada evaluasi untuk tenaga pengajar, mulai dari sistem penyajiannya, kemampuan penguasaan materi, ketepatan penggunaan metodenya, pemanfaatan waktu, sampai dengan sikap perilaku dari para tenaga pengajar. Kemudian next, kita terkait dengan tata tertib. Yang pertama, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan, mulai dari live Zoom, belajar mandiri, diskusi, dan evaluasi atau penugasan yang diberikan setiap hari. Yang kedua, peserta wajib berpakaian rapi dan sopan saat live Zoom. Yang ketiga, peserta wajib mengakses website PJJ setiap harinya sebagai bukti kehadiran. Yang keempat, komunikasi antar peserta dan panitia difasilitasi di grup WhatsApp yang sudah disediakan oleh panitia. Jadi silakan berkomunikasi dengan panitia atau antar peserta melalui WAG tersebut. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan hak dan kewajiban. Haknya memang karena ini dilaksanakan secara daring, jarak jauh, peserta mendapatkan hak penggantian kuota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peserta memperoleh sertifikat di mana tadi saat upacara noise speak mic. Bu Nilam, suaranya mic-nya kayaknya terpencet nih. Mic-nya Bu Nilam. Pembelajaran sampai selesai. Sudah Dan yang terakhir, part terakhir adalah izinkan kami memperkenalkan diri. Slide terakhir adalah kami panitia penyelenggara. Saya sebagai ketua, Ibu Neneng sebagai sekretaris, Mas Zainal Arifin anggota, dan Mas Gazal anggota. Kami insya Allah siap membantu Bapak Ibu, mendampingi Bapak Ibu selama proses PJJ KTI bagi Widya Iswara. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sesi selanjutnya mungkin bisa dibuka sesi diskusi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Nilam, terima kasih atas materi pemerahan program yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, bagi ada yang ingin bertanya, kami silakan.